Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 5. Kamu sana duluan naik, tunggu saya di atas, katanya tiba-tiba dengan suara lembut. Lantai 11 kamar nomor 11. Tidak perlu diantar Pak Amir, lanjut Satria setengah berbisik. Sofia mengangguk, kemudian bangkit. Beberapa orang yang duduk di dekatnya ikut bangkit, kemudian menganggukkan kepala lagi, membuat Sofia kembali merasa canggung. Perempuan itu berjalan menuju lift. Beberapa petugas hotel yang berpapasan dengannya juga menganggukkan kepala, termasuk resepsionis yang dia lewati. Sofia berdiri di depan lift, namun perempuan itu tak dapat segera naik ke lantai atas. Lift sepertinya berjalan lambat, karena banyak pengunjung hotel yang naik turun. Karena memang dia berada di jam sibuk hotel tersebut. 5 menit berdiri di depan lift, ponsel pun berdering. Kamu sudah sampai? Orang diseberang tanpa basa-basi. Belum, Pih. Jawab Sofia. Loh, kenapa? Liftnya nggak berhenti, kayaknya penuh terus dari tadi, keluhnya manja. Tunggu sebentar, kemudian telepon ditutup. 2 menit kemudian datang Pak Amir, sang supir yang berlari ke arahnya. Setelah sampai di depan lift, sopir tersebut segera menelpon seseorang. Tak lama setelah itu, pintu lift terbuka dengan keadaan yang kosong melompong. Sofia melongo. Tadi penuh terus, Pak Amir. Katanya geram. Pria itu hanya tersenyum, kemudian mempersilahkan Sofia untuk segera masuk ke dalam lift. Sofia berdiri di bagian belakang, sementara Pak Amir tepat di depan pintu lift. Pak Amir? Kata Sofia. Iya, Bu. Menjawab tanpa menoleh. Boleh tanya? Silahkan, Bu. Tanya apa? Udah lama ikut Bapak? Lumayan, Bu. Jawabnya pendek. Sofia mengangguk-angguk. Bapak kerjaannya apa sih? Coba menyelidik. Bisnis, Bu. Jawab pria itu singkat. Suasana kembali hening. Pak Amir, iya, Bu. Jangan panggil ibu lah, saya lebih muda dari Pak Amir. Panggil nama aja, protes Sofia. Maaf, Bu. Saya nggak berani. Jawab pria itu, menundukkan kepalanya agar tak menatap pantulan Sofia di dinding lift. Saya nggak biasa dipanggil ibu, Pak. Sofia protes lagi. Kalau begitu saya yang bingung, Bu. Bingung kenapa? Bapak nyuruh saya manggil ibu dengan sebutan itu, tapi ibunya nggak mau, dia menjelaskan. Atau panggil yang lain aja, asal jangan ibu, pinta Sofia. Apa dong ya? Pak Amir menggaruk kepalanya yang tak gatal. Nyonya? Katanya lagi. Apalagi itu? Ogah saya. Ujar Sofia mencebik. Neng aja kalau gitu. Pak Amir kembali bicara. Sofia berpikir sebentar. Okelah. Itu agak mendingan daripada ibu atau nyonya. Perempuan itu tergelak hingga kepalanya tertarik ke belakang. Pak Amir tersenyum sekilas, dia memperhatikan perempuan di belakangnya dari pantulan dinding bening lift. Pantes si bos kekeh milih Neng Sofi. Orangnya menyenangkan, katanya dalam hati. Tapi kalau di depan bapak saya tetap manggil ibu, ya? Kenapa? Tanya Sofia ngernyit. Bapak pasti nggak suka kalau dengar saya manggil Neng, kedengarannya lebih akrab gitu. Dan bapak nggak suka orang dekatnya akrab dengan pegawai, ujar Pak Amir. Oh iya? Iya Bu, Neng, menundukkan kepalanya lagi. Ya udah, terserah. Pak Amir? Sofia tak tahan diam sebentar saja. Iya, Neng? Bapak namanya siapa ya? Tiba-tiba jiwa keponya meronta. Hah? Memangnya bapak nggak bilang? Pria itu mendongak, Sofia menggelengkan kepalanya pelan. Wah, kalau bapak aja nggak bilang apalagi saya nggak berani, Neng. Jawabnya sambil bergidik, seakan itu adalah hal paling menakutkan di muka bumi. Sofia pun mencebik kesal. Ting!
Lift berhenti di angka 11, pintu pun terbuka. Pak Amir menggeser tubuhnya ke samping, hingga menciptakan jalan bagi Sofia untuk keluar. Silahkan Bu, Neng. Tangan sebelah kanannya direntangkan ke depan. Bapak nggak nganter saya sampai depan kamar, nih? Sofia diam sebentar. Nggak berani, Neng. Bapak nyuruhnya cuma nganter sampai lift aja, jawabnya tetap menunduk. Ya udah kalau gitu. Sofia segera melangkahkan kaki keluar dari lift. Ia berjalan di koridor, melewati pintu demi pintu yang tertera nomor di bagian atasnya. 9, 10, 11. Perempuan itu tertegun, gimana ini masuknya? Dia lupa bertanya kepada sopir itu, bagaimana cara memasuki kamar tersebut. Tak lama kemudian ponselnya berbunyi. Sudah sampai? Tanya Satria dari seberang sana. Udah, Pi. Ya sudah. Tapi itu, Sofia bingung. Kenapa? Via lupa tanya Pak Amir, gimana cara masuk ke kamarnya. Dia terbata, takut dibentak seperti orang di bawah tadi. Namun yang dia dengar di ujung sana malah tawa keras yang terbahak-bahak. Dasar bodoh. Kamu masa tidak mengerti cara masuk ke kamar itu? Satria sepertinya hampir berteriak. Sumpah. Kekehan masih terdengar dari seberang sana. Tunggu sebentar, kemudian telepon ditutup. Sofia menunggu hampir 3 menit, berdiri di depan pintu kamar nomor 11 itu. Hingga akhirnya ada rombau yang datang membawa key card, dan langsung menunjukkan cara menggunakannya agar pintu terbuka. Terima kasih, ucap perempuan itu setelah pintu kamar terbuka. Sofia kemudian masuk ke dalam ruangan mewah, yang sudah pernah dia masuki beberapa minggu yang lalu. Suasananya masih sama. Kamar bernuansa putih, dipadukan dengan warna coklat keemasan dari tirai dan bed covernya. Sofia melepaskan sepatu high heels-nya dan berjalan menuju tempat tidur, merebahkan tubuh lelahnya di ranjang besar tersebut. Sekitar 30 menit sepertinya dia tertidur. Rasanya nyaman, namun kemudian dia teringat sang papi, yang mungkin akan segera datang menemuinya di kamar itu. Sofia bangkit, memutuskan untuk membersihkan diri. Dia tak mau kesan pertama keintiman dengan papi barunya tercoreng, karena bau keringat selepas bekerja seharian tadi. Setelah 15 menit di kamar mandi, perempuan itu keluar hanya menggunakan bathrobe, dan rambut basahnya yang digulung handuk kecil, tubuhnya kini lebih segar. Dan betapa terkejutnya Sofia ketika mendapati pria gagah itu ternyata sudah berada di dalam kamar, duduk di tepi ranjang besarnya. Satria menoleh, kemudian tersenyum. Ia bangkit berjalan pelan, menghampiri Sofia yang berdiri mematung. Sudah beres, Pi? Sofia berbasa basi, entah kenapa jantungnya terasa berdenyut kencang. Satria mengangguk, masih dengan senyuman di bibirnya. Grab! Tangan besarnya mencengkeram pergelangan tangan Sofia. Menariknya hingga perempuan itu terhuyung ke arahnya, kemudian mengunci tubuh ramping Sofia dalam pelukannya. Hening. Hanya debaran dada dari keduanya yang terdengar begitu nyaring. Papi? Sofia mencoba mencairkan suasana. Suut. Diamlah, saya mau begini dulu. Satria berbisik, kemudian menarik napas dalam-dalam. Menghirup aroma segar dari tubuh Sofia dengan seksama, seperti paru-paru yang baru saja menemukan oksigen untuk dihirup. Tubuh Sofia tiba-tiba kaku, mengapa ini rasanya berbeda? Bukankah ini bukan yang pertama baginya? Melayani pria seperti orang yang tengah memeluknya ini? Tapi mengapa ada hal lain dalam hatinya yang tiba-tiba dia rasakan? Seperti hangat dan menyenangkan. Satria melepaskan kungkungannya pada tubuh Sofia, meraup wajah tirus itu dengan kedua tangannya. Kemudian menatap kedua mata bulat yang bening milik Sofia. Tak ada kata-kata atau suara, hanya hening. Sofia balik menatap mata elang di hadapannya, yang tatapannya tak bisa diartikan. Senang, penasaran, atau... Satria lalu membenamkan wajah perempuan itu di dadanya. Rasa bahagia kemudian menyeruak begitu saja. Ya, dia yakin ini rasa bahagia. Bahagia karena telah menemukan gadis itu. Sementara Sofia kebingungan, baru kali ini dirinya bertemu dengan tamu seperti ini. Kenapa pria ini bersikap sangat aneh? Kenapa tidak langsung ke intinya saja?
agar dia bisa cepat pulang dan segera menemui keluarganya. Mengapa pria ini memperlakukannya seperti itu? Seolah-olah dia adalah harta karun yang baru saja ditemukan? Sungguh menggelikan, pria matang dengan kelakuan ABG. Hai, satu lagi papi yang lagi puber kedua, batinnya. Namun Sofia memutuskan untuk diam saja menerima perlakuan itu, lagi pula ini sangat menyenangkan. Diperlakukan manis seperti ini. Karena biasanya pria-pria yang menyewanya akan langsung ke intinya saja, menjamah tubuhnya, melampiaskan hasrat mereka kemudian pulang. Sejenak dia melupakan rasanya menjadi hanya sekedar pemuas. Sofia memilih menikmati keheningan dalam pelukannya, menikmati wewangian yang menyeruak dari tubuh pria ini. Wangi yang terasa tidak asing. Otaknya mencoba mengingat dengan keras, di mana dia pernah mencium aroma ini, tapi dia lupa. Sofia menghirup dalam-dalam aroma tubuh Satria yang terasa menyenangkan. Hingga pria itu segera melepaskannya, lalu menatap wajahnya lagi. "Kamu kenapa?" Satria dengan kening agak mengerut. Sofia sedikit kaget karena sedang tenggelam dalam lamunannya. "Apa saya memeluk kamu terlalu kencang?" Satria sedikit mengulum senyum, menyadari kekonyolannya. Hampir saja dia terbawa suasana, dan menjatuhkan wibawa di hadapan perempuan itu. Sofia menggeleng pelan. "Papi wangi," katanya dengan polosnya, lalu tersenyum dengan begitu manisnya. Satria terkekeh, "Kamu itu," menggantung kata-katanya, kemudian melepaskan Sofia. Satria melepaskan jas yang dikenakannya, menampilkan tubuhnya dalam balutan kemeja putih. Sofia menatap dengan berdebar. "Ah, sial. Kenapa jantung ini begitu tidak tahu malu?" Sofia kemudian tersadar, dia harus bersiap-siap. Mungkin ini saatnya, sang papi akan meminta dia melayaninya di ranjang. "Kamu ganti baju dulu, saya mau mandi." Pria itu berucap, kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Sofia melongo. "Ganti baju? Maksudnya?" Gumamnya. Hingga 10 menit berlalu, Sofia masih mengenakan bathrobe namun kini rambut basahnya telah disisir rapi. Dia juga telah memakai sedikit parfum untuk mengharumkan tubuhnya, agar membuat dirinya percaya diri, menghadapi pria yang masih berada di dalam kamar mandi. Satria keluar dari kamar mandi, juga dengan bathrobe putih seperti yang dikenakan Sofia. Menatap heran perempuan itu, yang ternyata masih mengenakan bathrobe pula seperti dirinya. "Kamu belum pakai baju?" tanyanya, yang berjalan ke arah lemari mencari pakaian. Sofia menggeleng. "Kenapa? Saya suruh kamu pakai baju." Satria dengan suara tegas. "Kita?" Sofia mendongak. "Kita makan malam di bawah," Satria melanjutkan. Sofia beringsut, segera melakukan perintah dari sang papi. Dia tak mau membuat pria itu kesal karena menunggunya. Ingat kejadian tadi siang, ketika pria itu berteriak kepada bawahannya yang pekerjaannya kurang memuaskan. Sofia baru saja akan menepukkan spons bedaknya, tapi tangan besar Satria meraihnya. "Tidak usah berdandan," katanya. "Tapi, Sofia mendongak. "Tidak usah, kamu sudah cantik," lanjut Satria, membuat pipi Sofia memanas. Dia pastikan pipinya sudah memerah sekarang ini. Sial. Kenapa pula pria tua ini terlihat tampan dengan jas hitam seperti itu? Satria menarik perempuan itu hingga berdiri, kemudian membawanya keluar dari suite room-nya. Satria menggenggam tangan Sofia dengan eratnya melewati koridor hotel. Hingga sampai di dalam lift, dan pria itu tak melepaskannya sedikit pun. Lift berhenti di lantai 4, kemudian pintunya terbuka. Keduanya disambut seorang pelayan dengan pakaian rapi, dengan raut wajah yang ramah dan sikap yang sopan. Pelayan itu berjalan di depan dan menunjukkan tempat mereka makan malam itu. Meja nomor 11 yang terletak di dekat jendela, menghadap ke arah utara kota Bandung yang terlihat jajaran gunung yang rimbun oleh pepohonan. Satria menarik satu kursi, kemudian mempersilahkan Sofia duduk. Perempuan itu menurut meski canggung, dia mencoba untuk tak menampakkannya di depan sang papi. "Kamu mau makan apa?" Satria menatap buku menu. "Terserah papi aja, Via ikut," katanya dia bingung harus memesan apa. Nama makanan di sini terasa asing baginya. "Saya mau pesan steak, kamu mau?" Satria menoleh. "Steak? Itu daging kan?" batinnya. Sofia mengangguk. Sofia terdiam menatap piring di depannya, yang berisi daging bakar hampir sebesar telapak tangannya. Dengan tambahan di sisinya, kentang goreng,
dan campuran sayuran hijau, kuning, dan ungu yang diberi bumbu seperti mayones atau semacamnya. Ayo makan, seru Satria, yang telah menggenggam sebuah garpu di tangan kiri, dan pisau kecil di tangan kanannya. Sofia melirik pria di depannya, tepatnya peralatan makan yang digenggamnya, garpu dan pisau. Kemudian perempuan itu meraih dua alat makan yang sama dengan Satria dengan sembarang. Menusuk daging dengan garpu di tangan kirinya, lalu mencoba memotong dengan pisau di tangan kanannya. Ugh! Kenapa keras sekali? Ini daging apa karet? Mereka tidak memasaknya dengan benar. Gerutunya dalam hati, ketika usahanya memotong daging di atas piring tak juga membuahkan hasil. Entah dagingnya yang keras ataukah pisaunya yang tumpul, Sofia tak mengerti. Satria menghentikan kegiatan makannya sejenak. Perhatiannya beralih ke sosok di depan yang sepertinya kesulitan dengan makanannya. Itu pisau roti, mana bisa memotong daging? Satria berujar, membuat Sofia mendongakkan wajahnya. Bersambung.